Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Arum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Apa Panji. kabar, Bu? Alhamdulillah, baik Pak. Baik, terima kasih Bu Arum. Sehat ya Bu ya? Alhamdulillah sehat Pak. Sehat. Baik, Ibu, hari ini Ibu akan melaksanakan proses coaching ya Bu ya? Yang Iya. kemarin sempat Ibu sampaikan ke saya seperti itu. Siapa Bu, mohon izin yang Ibu coaching ini, kalau boleh tahu? Untuk hari ini saya dengan rekan saya yaitu Pak Ibrahim, Pak. Oke, baik, Pak Ibrahim ya Bu ya? Iya. Ibu, saya boleh mewawancara Ibu sebentar ya, Bu ya, Iya. terkait proses coaching. Ada beberapa hal yang ingin nanti saya ingin ketahui selama proses coaching berlangsung. Saya akan tampilkan Bu ya sebentar ya, Bu ya. Saya share screen. Ada beberapa yang saya ingin tanyakan. Yang pertama, tujuan Ibu melaksanakan coaching itu seperti apa nanti pada waktu proses coachingnya. Terus memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik. Setelah itu rencana aksi yang akan diberikan oleh coachnya seperti itu. Setelah itu tanggung jawab dalam artian di sini adalah apakah Ibu sebagai coach memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik kepada coach selama proses coaching berlangsung seperti itu. Kalau boleh tahu Bu, dari beberapa kriteria ini sebenarnya tujuan coachingnya apa sih Bu, kalau ingin tahu? Dalam kegiatan coaching itu kan tujuannya coach itu bisa mampu membantu coach menemukan atau mencari strategi untuk bisa memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi seperti itu, Bapak. Oke, baik. Terus selama nanti proses coaching, Bu, saya ingin tahu, Bu, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan selama proses itu apa saja? Yang pasti saya sebagai seorang coach itu kan pasti nanti kita akan melakukan dialog ya Pak ya. Jadi saya harus benar-benar fokus melakukan kegiatan tersebut kayak menyimak dialog yang disampaikan atau disampaikan oleh coach. Jadi saya bisa memberikan umpan balik dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachnya sehingga saya mampu menggali informasi-informasi pada coach dan mereka juga bisa menyampaikan terkait ide-ide mereka untuk menemukan strategi-strategi dalam pemecahan permasalahan tersebut gitu Pak. Berarti Ibu sudah mempersiapkan semua itu ya Bu ya? Insya Allah Bapak. Oke, baik-baik. Saya ingin bertanya lagi Bu, terus dari selama proses coaching berlangsung, apakah Ibu ingin mengembangkan kompetensi apa yang ingin Ibu observasi dari rekan kerja yang akan Ibu coaching seperti itu? Rencana saya ya dari beberapa kompetensi tersebut atau hal-hal tahapan yang dilakukan di coaching itu saya ingin mengembangkan di bagian menggali informasi Pak dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot soal kan di tahap tersebut memang tahap yang paling penting dengan kita mampu menggali informasi tersebut hal-hal yang mungkin menjadi inti inti permasalahan mungkin bisa ditemukan sehingga coach itu bisa mendapatkan ide baru terkait strategi pemecahan permasalahan tersebut. Selain itu juga pada tahap menyusun strateginya agar strategi itu dapat dieksekusi dan bisa mencapai komitmennya itu penuh dalam menyelesaikan strategi yang sudah dirancang seperti itu sih. Luar biasa sekali persiapannya Bu Arum ini ya Bu ya. Mantap. Semoga Pak. Baik. Terus yang terakhir ini Bu terkait indikator Ibu dianggap berhasil melakukan coaching itu jika seperti apa sih Bu? Kalau menurut Ibu ketika melaksanakan proses coaching ke Pak Ibrahim ya Bu ya? Tadi ya namanya ya? Iya Pak, benar Pak. Ya, baik. Itu indikatornya apa sih Bu yang bisa Ibu berikan ketika proses Ibu itu berhasil? Saya harapannya itu nanti dalam kegiatan coaching ini Pak Ibrahim mampu menyusun strategi rencana yang akan dilakukan terkait menyelesaikan permasalahan tersebut dan mampu menentukan kira-kira kapan sih dapat dieksekusi atau dilaksanakan rencana tersebut seperti itu Pak. Luar biasa ini persiapannya nih Bu Arum nih. Baik, Bu Arum, sepertinya persiapan Bu Arum ini sudah matang sekali.
bisa langsung saja mungkin Bu ya, proses coachingnya dilaksanakan. Semoga nanti apa yang Ibu inginkan dan sesuai dengan apa yang targetan-targetan yang Ibu harapkan dari uh, kompetensi yang Ibu ingin kembangkan itu bisa tercapai. Silakan bisa Ibu lanjutkan proses coachingnya kepada Pak Ibrahim. Saya kira itu saja dulu untuk sementara, tapi nanti setelah proses coachingnya selesai jangan kemana, nanti akan saya beberapa yang saya pengen tahu hasilnya seperti apa biar nanti Ya, mohon baik diceritakan Pak. ke saya juga. Seperti itu Bu. Ya, Baik, baik, Pak. silakan. Terima kasih Pak Panji. Sama-sama Ibu, silakan lanjutkan Bu. Baik Bu. Ya. Oke, Pak Ibrahim. Ya, Oke, selamat sore Pak Ibrahim. selamat sore Oke. Ibu Arum. Mungkin saya akan minta waktunya sedikit ya dengan Pak Ibrahim. Kita Ya. mungkin sore ini mau melakukan sedikit dialog ya Pak ya, terkait beberapa permasalahan yang mungkin dihadapin Pak Ibrahim. Bagaimana Pak Ibrahim kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Arum. Ya. Luar biasa hari ini. Kegiatan di sekolah bagaimana Pak? Ya, untuk kegiatan sekolah hari ini cukup padat Bu, karena saya mengajarnya dengan jam yang ya banyak pada hari ini, dari pagi jam pertama sampai jam siang ya. Bahkan di bagian siang yang ini karena kami di sini full day ya, itu siswa jam 2 itu masih saya temani untuk belajar. Lumayan padat ya, dari pagi sampai siang itu kadang cukup menguras energi dan bikin fisik lelah. Nah, Ya. Pak Ibrahim, dari dialog yang akan kita lakukan ini ya, kita ingin mengobrol-ngobrol tentang Pak Ibrahim. Nah, dari Pak Ibrahim sendiri akan ada nggak yang ingin disampaikan terkait permasalahan yang dihadapi Pak Ibrahim? Ya, permasalahannya adalah ketika siswa ya, ketika ada beberapa siswa pas di bagian pembelajaran matematika ya, yang di bagian akhir, yang sudah mau mendekati pulang, itu mulai tidak konsentrasi ya. Sebagian siswa, tidak seluruh siswa, tapi sebagian siswa itu tidak konsentrasi, sehingga ketika masuk dalam materi, kemudian kita lebih mengupas banyak permasalahan dan mengaitkannya dalam kehidupan sehari-hari, kemudian pokoknya dalam ketika proses pembelajaran mereka mulai tidak bersemangat ya, mulai tidak memperhatikan, kemudian ya asik dengan aktivitas mereka sendiri, sehingga dalam proses pembelajaran ini akan sangat menghambat untuk teman-teman yang lain ya, ketika mereka ribut dan sebagainya. Nah, dari permasalahan-permasalahan ini bisa nanti Ibu arahkan saya untuk bagaimana kira-kira mengatasinya ya, karena menurut saya dari bagian-bagian yang penting ini ya, agar supaya masih tetap konsentrasinya walaupun tidak full ya, maksudnya dalam beberapa waktu itu bisa untuk mendapatkan materinya seperti itu. Oke, betul Pak Ibrahim. Harapannya nanti kita bisa menemukan ya strategi atau pemecahan masalah terkait permasalahan Pak Ibrahim yang tadi terkait tentang konsentrasi anak dalam pembelajaran ya Pak, terutama di jam terakhir ya Pak Ibrahim ya. Nah, menurut Pak Ibrahim sendiri, ya berarti kan di akhir nanti kita dialog ini harapannya itu tadi kita bisa menemukan. Terus menurut Pak Ibrahim sendiri, yang bisa meningkatkan anak untuk fokus atau konsentrasi dalam pembelajaran itu seperti apa Pak Ibrahim? Hal-hal apa saja kalau menurut Pak Ibrahim? Anak bisa fokus pembelajaran. Ya, terkait ya, anak-anak bisa fokus pembelajaran itu lebih sering karena pertama tidak terlalu banyak tekanan ya, tidak terlalu banyak tekanan dalam pembelajarannya. Maksudnya agak lebih rileks. Kemudian biasanya kalau siswa itu fokus tuh biasanya ada yang menarik perhatian siswa. Ya, seperti misalkan aja sesekali saya pernah menyampaikan atau memberikan materi dengan lewat video ya, dengan menampilkan video dan menampilkan ketika
saya memberikan suatu permasalahan yang mungkin membuat mereka tertarik. Nah, dari bagian-bagian tersebut itu siswa ada, maksudnya hampir semua yang Iya. tadi siswanya yang sebelumnya kurang aktif itu menjadi aktif dalam pembelajaran. Kira-kira seperti itu, Bu. Ini pengalaman saya ini. Ya. Nah, berarti untuk di kelasnya Pak Ibrahim sendiri, kalau Pak Ibrahim mempresentasikan skala ya, skala tadi kan mungkin di jam terakhir gitu, skala konsentrasi anak atau kefokusan anak dalam belajar itu untuk saat ini itu anak-anak di tingkat skala konsentrasi berapa Pak? Kalau dari yang Pak Ibrahim amati? Tingkat konsentrasi ya. Kalau untuk Iya. tingkat konsentrasi sih 50% ya. Oh, 50%. Jadi 50%. 50% itu sudah jadi sekitar yang konsentrasinya full itu ya separuh anak ya. Hampir separuh itu siswa itu tidak fokus ya. Terkadang malah tidur ya, kecapean dan segala macam. Nah, sehingga dari sini dalam permasalahan-permasalahan siswa agar bisa konsentrasi itu mulai pudar pada saat itu, dan pada yang saya hadapi saya juga bingung nih mau dikasih apa lagi nih. Nah, Iya. kira-kira agar siswa tersebut itu bisa memperhatikan. Nah, berarti kan Bapak punya target tadi baru sekitar 50% ya anak-anak yang mampu konsentrasi. Berarti kan nanti di akhir harapannya pembelajaran Bapak itu berhasil. Kalau berapa persen anak sudah mampu konsentrasi dalam belajar, berarti nanti harapannya Bapak mau berapa persen targetnya Bapak itu anak-anak mampu mengikuti pembelajaran dengan fokus atau konsentrasi seperti itu, Pak? Oke, ya paling enggak sekitar 90% dulu ya, karena kita akan melakukan secara bertahap ya. Betul, Pak. Karena dari tahapan-tahapan tersebut akan lebih banyak mengarah kepada kondisi di mana kita dalam melakukan berbagai hal itu bisa kitanya juga nggak terganggu dalam memberikan materi, dan anak-anak itu masih tetap senang dalam pembelajaran kita. Betul. Sehingga minimal ada 90%. Sehingga nanti yang 10%-nya nanti bisa ngikut gitu ya. Bisa terpengaruh hal-hal yang positif tersebut. Betul. Harapannya nanti yang 10% itu bisa termotivasi eksternal dari teman-teman yang sudah pada fokus tersebut itu ya Pak Ibrahim. Nah, betul, Pak Ibrahim. Betul. Ya, Pak Ibrahim. Nah, kalau Bapak sendiri sudah ada gambaran nggak untuk meningkatkan kefokusan anak tersebut agar anak-anak itu bisa fokus gitu Pak Ibrahim, sudah ada gambaran nggak? Kira-kira seperti apa? Ya, secara gambarannya adalah pertama yang sebelumnya saya lakukan untuk hal ini, tapi terkadang anak-anak tuh sudah mulai bosan ya. Sudah mulai bosan, yaitu biasanya dengan melakukan relaksasi ya, refreshing, kita gerakkan kaki, kita gerakkan tangan gitu, sehingga siswa itu ada hal-hal yang di luar pembelajaran itu dilakukannya, sehingga bisa kembali fokus di pembelajaran. Kemudian ya itu tadi sebelumnya saya pernah menayangkan suatu video sebelum saya memulai pembelajaran ya, tentunya video tersebut terkait dengan pembelajaran. Sehingga dari hal itu ada siswa yang termotivasi, tapi tidak hanya batasannya sekitar 70% siswa. Nah, 30%-nya itu masih masih kurang bersemangat, sehingga ketika ada pembelajaran akhirnya lebih banyak menyerah, lebih banyak ya sudah biarkan aja dulu gitu. Iya. Nah, Pak Ibrahim, kalau semisal ya
hampir tiap hari tadi melakukan relaksasi, terus atau mungkin menayangkan kayak video-video yang seperti tadi Pak Ibrahim sampaikan seperti itu kan. Kadang kalau kita lakukan secara berturut-turut itu mungkin ada juga anak akan merasa di titik jenuh. Mungkin kalau itu hal baru, itu bagus, itu sudah sangat bagus. Tapi kalau seandainya itu dilakukan, itu Pak Ibrahim sudah ada gambaran nggak kalau seandainya ada hal-hal ke depan itu menjadi hambatan terkait pelaksanaan yang sudah tadi Bapak rancang itu seperti apa? Sudah ada kalau seandainya ini nanti tidak terlaksana, mungkin saya ada sesuatu hal yang bisa saya laksanakan, atau Pak Ibrahim ada gambaran nggak terkait penghambat-penghambat dalam melaksanakan rancangan yang sudah dilaksanakan Pak Ibrahim tersebut? Ya, terkait hambatan Pak. ini sebenarnya kan lebih pada intinya mengembalikan konsentrasi siswa pada pembelajaran di jam-jam terakhir. Nah, ya tentu saja hambatannya mungkin ya dari perangkat pembelajarannya atau di bagian ininya yang mungkin terlalu monoton ya. Tapi perlu Ibu ketahui juga bahwa yang di hari terakhir itu hanya cuma 1 hari saja gitu, dan untuk di kelas tersebut gitu. Di hari yang lain itu yang jamnya yang di kelas yang tersebut itu salah satunya ada di pagi hari ya. Jadi pada saat itu di 1 hari itu tentunya saya ingin lebih mengembalikan ya, maksudnya tidak sampai tidak ada perbedaan dalam pembelajaran gitu ya, tidak ada waktu ya, tidak ada perbedaan waktu dalam pembelajaran ya. Kalau pagi mereka semangat, tapi pada saat siang mereka kurang gitu ya, kurang bersemangat. Nah, itu maunya dalam suasana itu saya pinginnya ada ini. Ya mungkin tadi benar, mungkin terlalu monoton, masih ada yang perlu diperbaharui kembali, baik itu dari media yang saya gunakan, sama teknik mungkin dalam ini ya, dalam relaksasinya mungkin perlu diperbarui. Nah, di antaranya nanti mungkin ada hal-hal lain. Mungkin Ibu bisa menyampaikan apa nih masukan-masukannya untuk hal-hal yang lain tersebut ya. Oke, benar sih. Itu berarti Pak Ibrahim tadi sudah punya antisipasi ya terkait nanti kalau di tengah jalan pas pelaksanaan rencana tersebut ada kendala, berarti Bapak sudah punya antisipasi terkait menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan tersebut. Nah, tadi saya kembali lagi terkait tentang rencana yang ingin dilakukan Bapak. Persiapannya terkait tadi ada mau bikin relaksasi, terus menayangkan video gitu, persiapannya untuk Bapak terkait nanti sebelum masuk ke kelas itu seperti apa, Pak? Ya, kemungkinan besar saya akan lebih banyak tanya sama rekan ya. Tanya sama rekan nih kira-kira apa ya yang ketika yang di jam-jam terakhir ya, jam-jam terakhir apa yang dilakukan. Kemudian mungkin ada tampilan-tampilan atau video yang mungkin baik itu ada yang berhubungan dengan pembelajaran pada saat itu atau materi pada saat itu, atau yang tidak berhubungan, dan itu juga memotivasi mereka atau membuat mereka menjadi lebih fokus kembali. Nah, kemudian mungkin saya akan melihat bagaimana proses di YouTube atau di Google gitu untuk membantu saya mendapatkan materi-materi atau media yang guru-guru gunakan untuk pembelajaran di materi yang pada saat itu di jam terakhir. Mungkin itu upaya yang saya bisa lakukan. Ya, betul. Memang kita harus lebih aktif lagi ya Pak Ibrahim ya, mencari referensi sumber-sumber. Jadi kayak tadi refleksinya juga kita tidak hanya menyiapkan satu relaksasinya, tapi kita punya beberapa kegiatan relaksasi yang bervariasi seperti itu tadi, dengan bisa bertanya dengan rekan atau mencari referensi di YouTube seperti itu. Iya sih, betul sekali. Nah, terkait rencana tersebut, tindakan Pak Ibrahim, rencana kegiatan tersebut akan mulai dilakukan Pak Ibrahim kapan itu? Ya, saya akan melakukannya untuk penerapannya pekan depan, dan mulai besok itu saya akan mulai mencari
untuk berbagai macam referensi dan dari baik itu dari YouTube, Google atau dari referensi lain, termasuk dari rekan sejawat ya. Karena pas pekan depan baru saya ketemu dengan siswa yang berada di siang hari. Oh, Seperti itu. iya, berarti nanti ini sebelum dilakukan Pak Ibrahim sudah akan, berarti langkah yang pertama akan dilakukan Pak Ibrahim mungkin tadi mencari referensi terlebih dahulu ya Pak ya. Betul. Baru nanti merancangnya sesuai dengan materi yang akan dilaksanakan, baru pekan depan dilaksanakan. Seperti itu ya Pak Ibrahim ya? Betul. Nah, nanti komitmen Bapak terkait nanti pas pelaksanaan tersebut agar apa yang sudah direncanakan Bapak itu bisa berjalan dengan lancar, itu seperti apa Pak? Tentunya ketika kita menemukan anak-anak lebih senang ya, lebih ceria, kemudian bisa kembali fokus ya. Tadi minimal 90% itu anak-anak sudah mulai tidak bisa membedakan waktu ya. Artinya pagi sama siang itu sama-sama mereka dalam keadaan fresh ya, sama-sama dalam keadaan siswanya siap untuk menerima materi. Nah, tentunya dari berapa persen itu saya akan amati dari siswa yang memang kurang ya dalam konsentrasinya. Nah, di sini saya biasanya memberikan suatu refleksi-refleksi. Kalau siswanya bisa menjawab refleksi tersebut, berarti siswa dalam keadaan fokus. Mungkin itu indikatornya sehingga siswa yang tadi kurang konsentrasi dan segala macamnya itu bisa teratasi. Oke, tadi terima kasih Pak Ibrahim. Tadi Pak Ibrahim sudah sangat jelas sekali ya tentang menjabarkan rencana yang sudah disusun sama Pak Ibrahim terkait tadi dialog kita. Nah, dari dialog tadi yang sudah kita lakukan itu dari Pak Ibrahim sendiri. Apa yang dapat Bapak dapatkan dari dialog kita yang sudah kita lakukan ini Pak Ibrahim? Ya, pertama saya punya banyak macam cara tambahan lagi ya, cara untuk memberikan siswa itu dalam di jam-jam terakhir atau di jam-jam mau pulang itu siswa masih tetap berkonsentrasi, bahkan mungkin siswa lebih aktif kembali dalam pembelajaran, kemudian berbagai macam referensi dan berbagai macam media-media yang perlu saya perbaharui kembali dalam menyampaikan agar siswa tersebut mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan. Mungkin dua hal itu yang paling penting menurut saya ya, yang bisa saya dapatkan dari dialog ini. Oke, terima kasih Pak. Semoga nanti apa yang sudah direncanakan bisa berjalan. Jadi di pekan depan pas kita ketemu lagi untuk melakukan coaching, Bapak bisa menyampaikan hal-hal apa saja yang sudah berhasil terlaksanakan, karena saya pengen melihat perkembangan terkait hasil Bapak dalam menerapkan strategi yang sudah dirancang tersebut. Ya, Pak Ibrahim. Ya, terima kasih Bu Arum atas kesempatannya, atas dialognya. Ya, semoga bermanfaat juga buat kita semua. Ya, terima kasih Pak Ibrahim atas waktunya. Ya. Baik, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Arum sudah selesai melaksanakan coachingnya Bu ya? Iya Pak, sudah alhamdulillah. Gimana Bu perasaannya melaksanakan coaching? Apakah sudah apa saja yang sudah dilakukan selama proses coaching Bu, kalau boleh tahu selama coaching berlangsung? Untuk mungkin beberapa poin yang tadi sudah saya rancang itu kan mungkin sudah beberapa sudah saya coba laksanakan terkait kayak tadi saya mengajak dialog untuk membuat kesepakatan tujuan coaching tersebut, mau tujuannya kemana arahnya coaching tersebut. Terus saya juga sudah mencoba mengidentifikasi beberapa permasalahan terkait hal-hal yang menjadi permasalahan yang dihadapi oleh Pak Ibrahim tersebut, Pak. Terus merancang rencana aksinya
dan menguatkan komitmen beliau terkait dalam melaksanakan rencana aksi tersebut. Baik, Gitu. oke. Baik, saya memang mengamati sama halnya seperti yang Bu Arum sampaikan. Luar biasa sekali berkembang pertanyaan yang Bu Arum berikan kepada Pak Ibrahim ya Bu ya. Pak Iya Ibrahim, Pak. ada beberapa hal yang menarik yang saya bisa sampaikan hasil dari coaching yang dilakukan Bu Arum ke Pak Ibrahim. Yang pertama, Bu Arum menanyakan aktivitas Pak Ibrahim. Jadi hari ini itu luar biasa Ibu sudah berusaha mencoba untuk antusias di awal itu sudah luar biasa sekali Ibu. Tetap dipertahankan seperti itu Bu ya untuk sebagai wujud antusias Ibu kepada Pak Ibrahim. Terus yang kedua, dari hasil yang saya lihat pengamatan saya bahwa Bu Arum memang sudah melakukan kompetensi mendengarkan secara aktif permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Pak Ibrahim yang diceritakan ke Ibu. Nah, yang ketiga, Bu Arum sudah melakukan kompetensi yang ingin dikembangkan tadi yang seperti di awal sebelum proses coaching berlangsung, yaitu memberikan pertanyaan berbobot untuk memunculkan solusi dari Pak Ibrahim sendiri. Dan hasilnya memang Pak Ibrahim mampu memberikan solusi dari permasalahan yang beliau hadapi selama ini, seperti itu. Dari pertanyaan-pertanyaan berbobot yang Ibu Arum sampaikan kepada Pak Ibrahim. Nah, yang keempat, Bu Arum sudah melaksanakan kompetensi mendengarkan secara aktif. Itu. Yang kelima, Bu Arum memposisikan Pak Ibrahim betul-betul sebagai rekan kerja, bukan sebagai sosok yang memang kita interogasi. Jadi beliau itu saya lihat betul-betul nyaman sekali ketika menceritakan permasalahan-permasalahan yang terjadi selama proses pembelajaran dan tidak ada yang namanya disembunyikan. Saya lihat tadi dari Pak Ibrahim itu luar biasa sekali dari pertanyaan. Kalau tidak dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang diberikan, itu jarang rekan kerja itu bisa mau bercerita senyaman itu seperti itu Bu Arum. Itu luar biasa. Yang berikutnya rekan kerja mampu menemukan solusi dari pertanyaan yang Bu Arum berikan dari pertanyaan-pertanyaan pemantik. Dan yang lebih penting lagi ini Bu, yang menarik bahwa Bu Arum memang konsisten mengemukakan pertanyaan berbobot dan sama sekali Bu Arum tidak memberikan solusi dari permasalahan yang memang Pak Ibrahim sampaikan tadi. Jadi memang betul-betul Bu Arum full mendengarkan secara aktif dan hanya memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Namun yang memberikan solusi itu dari Pak Ibrahim sendiri dari pertanyaan-pertanyaan pemantik yang Bu Arum berikan. Nah, dan yang paling penting adalah Bu Arum menguatkan dan menyemangati Pak Ibrahim untuk menjalankan solusi sebagai aksi nyata yang akan dilakukan oleh Pak Ibrahim. Ini luar biasa sekali Bu Arum yang sudah dilakukan selama proses coaching dan bisa dipertahankan harapannya. Namun ada pertanyaan lagi Bu Arum yang ingin saya tanyakan selama proses coaching. Kira-kira ke depannya ketika nanti Bu Arum melakukan proses coaching lagi, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu perdalam selain kompetensi mengemukakan pertanyaan berbobot? Karena saya lihat kompetensi ini Ibu sudah luar biasa sekali menguasai betul memunculkan pertanyaan-pertanyaan pemantik. Nah, siapa tahu di coaching berikutnya Ibu ingin mengembangkan kompetensi apa lagi sih Bu yang ingin Ibu gali lagi? Kalau boleh tahu. Yang pastinya mungkin saya akan lebih fokus lagi ya Pak ya terkait tentang saya melaksanakan coaching kepada mitra saya. Terus memang untuk kegiatan coaching ke depan harapannya memang saya harus lebih meningkatkan kemampuan saya terkait tentang memberikan pertanyaan kepada mitra saya. Jadi pertanyaannya itu bisa lebih banyak dan bisa lebih banyak juga informasi yang akan saya gali Pak, karena informasi itu sangat penting sekali untuk terkait nanti saya memberikan umpan balik, menuntun mitra saya itu menemukan solusi tersebut, seperti itu sih Pak. Tadi Ibu sudah menemukan sebenarnya umpan balik juga Bu ya selama proses. Ya, tapi pengennya saya tingkatkan lagi Pak. Mungkin ada beberapa hal yang mungkin belum saya gali secara tajam, jadi harapannya ke depan itu bisa saya gali secara tajam. Oke. Baik, luar biasa sekali Bu Arum memberikan pertanyaan pemantik.
Baik, selebihnya mungkin indikator apakah sudah terpenuhi Bu ya? Dari tujuan-tujuan yang Ibu inginkan itu dari tadi sudah terpenuhi semua ya? Alhamdulillah, Pak. Baik, sudah ya. Dan Ibu sudah melakukan menanyakan terkait rencana aksi nyatanya Pak Ibrahim juga sudah ya Bu ya? Ya. Ya, baik, sudah terpenuhi. Baik, terima kasih Bu Arum untuk proses coachingnya hari ini. Luar biasa. Dan dipertahankan dan ditingkatkan lagi Bu ke depannya. Apa yang ingin Ibu kembangkan itu sudah luar biasa sekali dan memang seperti itulah memang proses coaching yang selama ini berlangsung seperti itu. Saya kira itu saja Bu untuk pengamatan saya hari ini sebagai observer. Terima kasih sudah melakukan coaching kepada Pak Ibrahim. Semoga bermanfaat. Saya akhiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Panji atas masukannya. Terima kasih kembali.